Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Musriana, NIM 22 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjawab soal UTS Statistika Pendidikan. Untuk soal yang nomor 1, yaitu data hasil pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Asumsi data berdistribusi normal. Untuk parameter yang akan diuji adalah rata-rata. Hipotesisnya H0. Tidak ada perbedaan rata-rata hasil banyak istilah IPA yang dihafal siswa dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Sedangkan untuk H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata hasil banyak istilah IPA yang dihafal siswa dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Untuk taraf kepercayaannya yaitu sama dengan 95%, yang artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Untuk soal nomor 1 ini menggunakan uji T independen karena pada soal ini terdapat dua kelompok yang berbeda. Sebelum kita menggunakan rumus uji T independen ini, kita harus mengetahui besar variansinya terlebih dahulu. Kemudian, setelah menentukan variansinya, kita masuk ke uji homogenitas. Nah, di sini merupakan data dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Perlu diketahui, untuk kelompok kontrol ini merupakan kelompok yang tidak diiringi musik klasik, sedangkan untuk kelompok eksperimen ini merupakan kelompok yang diiringi musik klasik. Untuk langkah pertama, kita akan menentukan variansinya terlebih dahulu. Untuk menentukan variansi, kita menggunakan rumus VARS. Nah, kita masukkan data dari kelompok kontrol, kemudian enter. Setelah itu kita copy. Nah, di sini sudah jelas bahwa variansi dari kelompok kontrol ini lebih besar daripada variansi eksperimen. Jadi, untuk variansi kelompok kontrol ini masuk ke dalam variabel 1, sedangkan untuk variansi dari eksperimen ini termasuk ke dalam variabel 2. Nah, kita masukkan ke dalam data analisis. Kita pilih F-test to sample for variance. Kemudian klik OK. Nah, pada variabel 1 ini kita masukkan data dari kelompok kontrol. Nah, untuk variabel yang kedua, kita masukkan dari kelompok eksperimen. Setelah itu kita centang label, kemudian pilih output range. Kita taruh di sebelah sini, kemudian klik OK. Nah, ini merupakan uji homogenitasnya hasilnya. Kemudian kita akan membandingkan antara F ini dengan F critical one-till. Nah, jelas bahwa 1,35 sekian-sekian ini lebih kecil dari 2,3 sekian-sekian. Yang artinya, jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Jadi, jika H0 diterima, maka datanya bersifat homogen. Selain itu, kita bisa membandingkan antara p-value dengan alfanya. Nah, jelas bahwa di sini p-value-nya adalah 0,27 sekian-sekian ini lebih besar daripada alfanya, yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan jika p-value-nya lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jika H0 diterima, maka datanya bersifat homogen. H0 diterima. Homogen. Jadi antara perbandingan F hitung dengan F tabel dan p-value dengan alfa, yaitu sama-sama menghasilkan data homogen. Kalau sudah homogen, kita bisa melakukan uji T independen dengan cara ketik data
kemudian data analisis. Pada uji independen ini, yaitu ada dua, t-test to sample assuming equal variance dan t-test to sample assuming unequal variance. Kita pilih t-test to sample assuming equal variance karena data kita bersifat homogen. Kita klik OK. Nah, pada variabel satunya kita masukkan data kelompok kontrol. Untuk variabel 2-nya kita masukkan data dari kelompok eksperimen. Kemudian centang labels, kita pilih output range. Kita taruh di sebelah sini. Nah, kemudian kita akan membandingkan antara t-start dengan t-critical tutil. Nah, jelas bahwa min 0,9 sekian-sekian ini berada di antara min 2,04 dan 2,04. Jadi, jika t-startnya berada di antara min t-tabel sama dengan t-tabel, maka H0 diterima. Selain itu, kita bisa membandingkan antara p-value dengan alpha. Jelas bahwa 0,34 sekian-sekian ini lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan jika p-value-nya lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Maka jika H0-nya diterima, kesimpulannya yaitu Jadi, kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata hasil banyak istilah IPA yang dihafal siswa dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Nah, selanjutnya yaitu pada soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu data hasil kemampuan pedagogik guru-guru baru mata pelajaran IPA sebelum dan sesudah pelatihan. Asumsi data berdistribusi normal untuk parameter yang akan diuji adalah rata-rata. Hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf signifikannya alfa sama dengan 5% atau 0,05, artinya taraf kepercayaan sama dengan 95%. Untuk soal nomor 2 ini menggunakan uji T berpasangan. Kita langsung aja, di sini terdapat data dari pretest dan di sini merupakan data dari posttest. Klik data, kemudian data analisis. Kita pilih t-test paired to sample performance, klik OK. Pada variabel 1 kita isi dengan data pretest. Dan untuk variabel yang kedua kita masukkan data dari posttest. Kemudian centang labels, pilih output range. Kita taruh di sini, kemudian klik OK. Yang akan dibandingkan yaitu t-start dengan t-critical tutil. Jelas di sini min 8,15 tidak berada di antara min 2 dan 2. Jadi tidak memenuhi kondisi 1 tetapi memenuhi kondisi yang kedua, yaitu min 8 kurang dari min 2.
Jadi kondisi ini yang terpenuhi, maka menolak H0 diterima H1. Selain itu, kita bisa membandingkan antara p-value dengan alfa. Nah, di sini jelas p-value-nya yaitu 0,000001 lebih kecil daripada 0,05. Maka jika p-value-nya kurang dari alfa, maka tolak H0 diterima H1. Jadi kesimpulannya H1 diterima. Jadi kesimpulannya yaitu ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.